Halo kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Baik, semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul Cupshot 2021. Film ini disutradarai oleh Joe Carnahan dan dibintangi oleh Gerard Butler bersama Frank Grillo, menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran profesional yang memburu targetnya hingga sampai masuk ke dalam penjara. Jadi tidak perlu berlama-lama, berikut alur cerita filmnya. Diawali dengan seorang penipu ulung bernama Teddy yang nampak ketakutan seperti sedang dikejar oleh seseorang. Dan karena mobil yang ia kendarai mogok, Teddy pun kabur dengan berjalan kaki melewati perbatasan Nevada dengan membawa satu tas uang. Di sisi lain, terlihat seorang sersan bernama Coleman memberikan hadiah pistol kepada anak buahnya bernama Valerie yang berulang tahun pada hari ini. Which is a single action weapon. How did you spend on that Ruger, rookie? Not the brush. It's the artiste. Tidak berselang lama, mereka mendapatkan informasi bahwa sedang terjadi keributan di sebuah pesta pernikahan, yang kemudian mereka pun langsung bergegas pergi ke sana. Setibanya di tempat tujuan, Valerie yang sedang melerai keributan tiba-tiba saja dipukul oleh Teddy dari belakang. That's what I thought. What are you people? Please fucking arrest me. Untungnya, Valerie berhasil melumpuhkan Teddy dengan senjata kejut listrik, kemudian menahannya atas tuduhan penyerangan, yang mana aksi tersebut juga disaksikan oleh seorang pembunuh bayaran bernama Bob dari kejauhan, sehingga bisa dipastikan bahwa Teddy sengaja menjebloskan dirinya ke dalam penjara untuk menghindari kejaran Bob yang berusaha membunuhnya. Setibanya di kantor, polisi menemukan banyak uang beserta dokumen berharga di dalam tas yang Teddy bawa. Tanpa sengaja, Valerie juga mendapati luka tembak di perut Teddy dan menanyakan apakah sebenarnya yang terjadi kepada dia. Namun, Teddy sendiri lebih memilih untuk tidak buka mulut. So I would take advantage of my minuscule amount of place audio cell. Di lain sisi, Coleman mendapatkan info dari anak buahnya bahwa ditemukan mobil di dekat perbatasan Nevada dengan banyak lubang bekas peluru. Dan tiba-tiba muncul sebuah mobil yang menabrak mereka dengan kencang. Mengetahui si pengendara tersebut sedang mabuk berat, mereka pun langsung membawanya ke kantor polisi dan menempatkannya satu sel dengan napi yang juga sedang mabok. Okay, big guy. This ain't your night, Teddy. Dan ternyata orang ini adalah Bob yang pura-pura mabok agar dimasukkan ke penjara. Mengetahui kalau Bob adalah seorang pembunuh bayaran yang sedang memburunya, Teddy lalu menawarkan kesepakatan kepada Bob dengan bayaran 2 kali lipat dari yang Bob terima dari kliennya. Namun Bob yang merupakan pembunuh bayaran profesional, ia menolak tawaran tersebut dan tetap dengan misinya untuk membunuh Teddy. You know what? Actually, you can't do a fucking thing. It's up to you where I go next. Di sisi lain, Sersan Coleman terlihat sangat dibuat marah karena tidak menemukan anak buahnya yang bernama Humber. Big ass up here! Don't make me come looking for you! I'm doing everything I
Humber sendiri ternyata sedang bersembunyi di toilet sambil menelpon seseorang, yang nampaknya Humber ini adalah seorang polisi korup. What do I need to do? Sementara Jack, teman satu sel Bob yang baru sadar, terlihat seperti tidak suka dengan kehadiran Bob. Dan dia sengaja memancing emosi Bob dengan mengejeknya seperti ayah tiri, yang tanpa dia sadari kalau Bob adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat berbahaya. Don't make me fuck you up in here, alright, man? Just a minute. Hingga ketika jam menunjukkan tepat pukul 12 malam, Bob pun langsung menghajar Jack untuk membuat kekacauan. Mengetahui sedang terjadi kekacauan di dalam sel, Sersan Coleman pun langsung memeriksanya. Namun tiba-tiba untungnya Teddy berhasil selamat dengan bersembunyi di bawah ranjang. Dan ketika Bob ingin masuk ke tempat Teddy, Valerie muncul dengan todongan pistol. Drop and lower yourself as flat as a board to the floor for me. It's amazing I haven't blown your fucking head off. Yang dengan itu, Bob pun berhasil diamankan dengan diborgol di jeruji besi. Sedangkan Sersan Coleman dan juga Jack yang terluka langsung dibawa ke tempat perawatan. Oh, that fucking cadaver was a cadaver before we did it. That's how you. Setelah mengobati Sersan Coleman dan juga Jack, Valerie kembali ke dalam sel untuk menginterogasi Teddy dan juga Bob. Valerie bertanya mengapa Bob mau menjebloskan dirinya ke penjara hanya untuk memburu Teddy. Dan Teddy juga rela masuk ke penjara untuk mengamankan diri. Why is he trying to kill you, Teddy? I don't know. Why don't you ask him? Dan meski sempat menolak untuk bicara, Teddy pun akhirnya mau buka mulut karena Valerie mengancam akan memasukkan Bob satu sel dengan dia. Sehingga terungkap, ternyata Teddy adalah seorang konsultan ulung yang bekerja untuk para orang kaya, termasuk juga para mafia dan pejabat. Namun dalam pekerjaannya tersebut, Teddy banyak melakukan penipuan dan membawa kabur aset berharga beserta uang milik para kliennya. Oleh karena itulah, ia sekarang banyak diburu oleh para pembunuh bayaran. Dan salah satunya adalah Bob, seorang pembunuh bayaran yang dikirim oleh salah satu mantan kliennya. I heard you mention the money once. Teddy, you're about to perjure yourself. Teddy juga memberitahukan kalau sebelumnya ia juga sempat menyerahkan diri kepada polisi Nevada. Tapi bukannya mendapatkan perlindungan, ia malah dibawa ke suatu tempat untuk dihabisi. Karena ternyata polisi itu juga mengincar uang curian milik Teddy. Namun saat Teddy ingin dieksekusi, FBI juga muncul sehingga terjadilah baku tembak. Namun Teddy yang tersudut berhasil kabur dengan menggunakan mobil polisi. Hard chargers get charged hard. Untuk membuktikan cerita Teddy tersebut, Valerie lalu menghubungi polisi perbatasan kenalannya yang bernama Sarah untuk menyuruhnya memeriksa lokasi tempat terjadinya baku tembak. Yang tanpa Valerie sadari, ternyata Sarah juga merupakan polisi korup yang sedang memburu Teddy. Anything on that? No. Thank you. We got a cop in Gun Creek asking too many fucking questions. Mengetahui kalau Bob adalah pembunuh bayaran, Valerie juga meminta rekan yang bernama Campbell untuk memeriksa latar belakang Bob. Dan di sana, Campbell melihat foto seorang pembunuh bayaran bernama Anthony, yang dikenal sangat sadis layaknya seperti seorang psikopat. Saat bersamaan, Anthony tiba-tiba saja datang dengan menyamar sebagai pengantar balon ulang tahun. Campbell yang melihatnya pun sempat menyadari, namun sayangnya sudah terlambat. Now, what are the odds? Semua petugas yang datang juga dihabisi oleh Anthony, yang kemudian disusul dengan munculnya Valerie. Valerie yang terkepung berhasil mengamankan dirinya dengan masuk ke dalam sel anti peluru. Namun sialnya, ia sempat tertembak tepat di perutnya.
Sementara Humber yang mendengar suara tembakan tersebut dari ruang perawatan langsung melancarkan aksinya dengan menembak mati Sersan Coleman dan juga Jack. Sehingga bisa disimpulkan kalau Anthony dan Humber bekerja untuk orang yang sama, yaitu salah satu mafia mantan kliennya Teddy. Jadi di sini Anthony dan juga Bob harus bersaing untuk membunuh Teddy karena diketahui mereka berdua bekerja untuk orang yang berbeda. Well, if so, there, Bob, are we gonna duel to the death? He does indeed, Bob. Is a psychopath. Di sini, Humber berusaha membohongi Valerie dengan mengatakan kalau Anthony sudah pergi. Namun untungnya, Valerie sudah mengetahui akal-akalan Humber tersebut. We're getting in there! Tidak ingin buang-buang waktu, Humber dan Anthony pun berusaha masuk dengan membobol tembok. Sedangkan di dalam, Teddy terus merayu Valerie agar mau membebaskannya. Dan sebagai gantinya, dia akan membantu Valerie untuk mendapatkan obat. Here they come. I think we're out of prayers, young. Karena tidak ada pilihan lagi, Valerie pun terpaksa menyetujui kesepakatan tersebut. I got that last week. Di sini, Bob memberitahukan kepada Teddy kalau anak dan istrinya sudah dibunuh oleh Anthony. Dan itu membuat Teddy sangat murka. Yeah, I was in. Di sisi lain, terlihat dua orang polisi yang baru datang dari bertugas. Dan dengan bingung, mereka pun bertanya kepada Humber apakah sebenarnya yang terjadi. Namun tiba-tiba, saat bersamaan, mereka dikagetkan dengan kemunculan Teddy. Merasa kalau Teddy sudah membohonginya, Valerie pun memutuskan untuk membebaskan Bob. Sedangkan Teddy sendiri terus berusaha memburu Anthony dan juga Humber. You could have stopped this whole... You thieving little motherfucker. Humber yang sedang mencari tempat persembunyian berhasil ditemukan oleh Bob. Dan kemudian, Bob menggunakan Humber sebagai umpan untuk memancing kemunculan Anthony. Namun ketika Bob ingin menghabisi Anthony, Teddy tiba-tiba saja muncul menembaknya. Dirasa semuanya sudah selesai, Teddy lalu membakar tempat ini kemudian pergi ke dapur untuk mencari makan. Namun ketika di sana, ia dikejutkan dengan Valerie yang sudah berada di belakangnya. Valerie mengatakan kalau Teddy tidak akan bisa lolos karena dia sudah menghubungi FBI yang kemungkinan akan tiba sebentar lagi. Namun Teddy yang mendengar itu tentu saja tidak tinggal diam. Ketika Valerie ingin membunuh Teddy, Sarah tiba-tiba saja muncul menembaknya. Namun untungnya, ia diselamatkan oleh Bob yang ternyata masih hidup. Setelah berhasil membunuh Teddy dan mengambil kembali apa yang dia curi, Bob pun langsung bergegas pergi meninggalkan tempat ini, yang kemudian disusul dengan datangnya FBI.
Di perjalanan, Bob pun langsung menghubungi kliennya dan memberitahukan kalau dia sudah membunuh Teddy. Dan dia juga berhasil mendapatkan apa yang dia curi. Setelah itu, film pun tamat. Oke kawan-kawan semua, itulah tadi alur cerita film Cop Shop 2021. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami, mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.